Selamat siang. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung deformasi balok di atas dua tumpuan dengan beban terpusat di tengah bentang. Metode yang digunakan adalah conjugate beam. Struktur seperti ini ada simple beam dan beban terpusat P di tengah bentang. Kalau sebuah balok dibebani dengan beban P atau beban terbagi rata atau momen, maka balok yang awalnya lurus ini, lurus dalam arah horizontal, akan mengalami deformasi seperti ini gambarnya. Ini adalah bentuk deformasi sebuah balok yang dibebani dengan baik beban terpusat, terbagi rata atau momen. Di tumpuan itu akan terjadi putaran sudut. Putaran sudut itu diberi notasi theta. Jadi kalau putaran sudut A ditulis theta A dan theta B di titik B. Kemudian di tengah bentang akan terjadi rendutan, perpindahan titik. Dari titik C akan berpindah ke titik D. Ini yang disebut dengan rendutan atau lenturan. Biasa menyebutnya itu lendutan atau lenturan. Jadi untuk lendutan biasanya dinotasi dengan delta, delta titik C. Nah, di dalam analisis struktur terdapat beberapa metode untuk menghitung putaran sudut dan lendutan. Pertama, metode conjugate beam. Yang kedua, double integrasi. Yang ketiga itu step function. Yang keempat itu unit load. Kemudian yang kelima itu superposisi. Nanti dijelaskan pada video selanjutnya untuk metode yang lain. Tapi hari ini saya akan menjelaskan metode conjugate beam untuk menghitung deformasi dalam hal ini putaran sudut dan lendutan akibat beban terpusat di tengah bentang. Metode conjugate beam itu langkah-langkahnya itu adalah pertama itu harus menggambar bidang momen dari konstruksi statis tertentu. Kemudian yang kedua itu bidang momen dibagi EI, dijadikan beban pada sistem conjugate beam. E itu adalah modulus elastisitas dan I itu adalah momen inersia penampang. Kemudian langkah ketiga, putaran sudut konstruksi real identik dengan menghitung reaksi pada sistem conjugate beam, nanti dijelaskan. Yang keempat, lendutan pada konstruksi identik dengan menghitung momen pada sistem conjugate beam. Jadi ada dua sistem konstruksi yang harus kita perhatikan. Kalau yang ini adalah konstruksi asli, kita sebut aja ini konstruksi asli akibat beban P, ini kemudian titik A itu sendi, titik C itu roll. Kemudian ada yang kedua itu sistem conjugate beam. Nah, untuk sementara kita terima aja dulu bahwa untuk sistem ini simple beam dan titik A itu sendi dan titik C itu roll. Konstruksi asli dan konstruksi conjugate beam itu sama model konstruksinya. Nah, kalau kita perhatikan langkah-langkah penyelesaian metode conjugate beam, itu pertama harus bisa menggambar bidang momen. Nah, untuk beban terpusat di tengah bentang, saya sudah menjelaskan cara menghitung reaksi tumpuan dan bidang gaya geser, bidang momen lentur pada video saja. Video saya bisa dilihat pada video yang saya kira sudah ada di YouTube. Nah, pada video itu saya sudah jelaskan bahwa kalau beban P ada di tengah bentang, maka reaksi titik A itu adalah P per 2, reaksi titik C itu adalah P per 2. Bidang gaya geser seperti ini
anak tangga, kemudian bidang momen seperti ini, berbentuk segitiga, dan momen maksimum itu terjadi di tengah bentang, besarnya itu adalah PL per 4. Inilah gambar bidang momen yang kita perlukan dan akan menjadi basis perhitungan pada sistem conjugate beam. Nah, kalau kita sudah bisa menggambar bidang momen, khususnya statis tertentu akibat beban yang bekerja, maka langkah yang kedua, bidang momen dibagi dijadikan beban pada sistem conjugate beam. Ini adalah sistem conjugate beam. Dia tidak mengalami perubahan dari konstruksi aslinya. Tumpuan sendi tetap sendi, dan di sebelahnya tumpuan roll, ya kita bisa pasang juga ini tumpuan roll. Tidak mengalami perubahan. Sistem konstruksi yang asli dan sistem konstruksi conjugate beam tidak mengalami perubahan. Kemudian, bidang momen dibagi EI dijadikan beban pada sistem conjugate beam. Jadi bidang momen yang berbentuk segitiga ini jadikan beban, terbagi rata tentunya, pada sistem conjugate beam. Ini titik A, ini titik C, dan di sini titik B. Nah, kalau kita bisa menghitung reaksi titik A, ini, reaksi itu gaya geser, dan di sini reaksi titik C, maka kalau kita bisa dapat angkanya berapa akibat sistem conjugate beam, maka inilah yang merupakan putaran sudut pada konstruksi asli. Jadi kalau mau hitung theta C, maka itu sama saja dengan menghitung reaksi titik C. Demikian juga kalau kita mau hitung theta A, ini putaran sudut di A ini, itu identik dengan menghitung reaksi di titik A. Kalau kita mau menghitung lendutan di titik B ini, itu identik dengan menghitung momen di titik B. Nah, kalau konstruksi seperti ini, beban terbagi atas segitiga ini, maka kita tahu bahwa momen maksimum itu adalah PL per 4. Nah, kalau kita jadikan beban akan jadi PL per 4 EI, ini, yang di tengah. Kemudian, segitiga yang sebelah kiri ini, kita bisa hitung resultantenya. R1 itu adalah PL per 4 EI, dikali dengan panjang, ini tentu L per 2 ya, dikali L per 2, dikali dengan setengah. Kenapa setengah? Ya karena dia segitiga, luasnya setengah. Kalau kita hitung, misalnya akan dapat PL kuadrat per 48 kali 16 E. Itulah R1. Luasannya itu sama dengan R2. Jadi R1 dan R2 itu sama. Ini R2. Nah, jadi beban terbagi rata kita yang berbentuk segitiga diganti dengan dua buah beban terpusat yang simetris terhadap konstruksinya menjadi simetris karena R1 dan R2 itu jaraknya sama dari titik A, dan R2 itu memiliki jarak terhadap titik C itu sama dengan R1 terhadap titik A. Nah, karena dia simetris, maka saya kira tanpa menggunakan persamaan keseimbangan kita bisa langsung menentukan bahwa VA dan VC itu sama ya. VA itu sama dengan VC, besarnya adalah PL kuadrat per 16 ini tentu. Ini VA ini adalah PL kuadrat per 16 ini. Ini juga PL kuadrat per 16 ini. Jadi, kalau ditanya berapa lenturan titik A akibat beban terpusat di tengah bentang, ya ini nilainya. PL kuadrat per 16 EI. Berapa putaran sudut di titik C akibat beban terpusat di titik P? Besarnya ini. PL kuadrat per 16 EI.
Itulah cara menghitung putaran sudut dengan cara conjugate beam. Jadi ini eh, sangat apa? Karena dia basis perhitungannya adalah pada bidang momen ini. Nah, untuk menghitung momen di titik B itu identik dengan lendutan di titik B ini. Bagaimana caranya ya? Kita isolir bagian segitiga yang sebelah kiri ini. VA itu adalah PL kuadrat per 16 I. Kemudian R1 ini sama dengan sama ya, PL kuadrat per 16 I. Ini titik B. Kalau kita lihat jaraknya, ini panjangnya adalah L per 2. Jadi ini sepertiga dari L per 2. Oke, saya namakan ini B, A, ini B. A itu adalah 2 per 3. 2 per 3 dari L per 2. Akan dapat L per 3. Sedangkan B itu adalah sepertiga dari L per 2. Akan dapat L per 6. Sehingga momen titik B sama dengan VA kali dengan L per 2 dikurangi R dikali dengan B, ya, L per 6. Selesaikan. VA-nya itu adalah PL kuadrat per 16 I kali L per 2 dikurangi R itu sama ya, PL kuadrat per 16 I dikali dengan L per 6. Ini kita selesaikan. Variabel yang sama taruh di luar. PL kuadrat per 16 I dikali dengan L per 2 kurang L per 6. Kalau kita selesaikan, akan dapat ini PL kuadrat per 16 I dikali dengan 3 per 6 kurang L per 6 itu 2 per 6 sepertiga. L per 3. Akan dapat PL pangkat 3 per 48 I. 16 kali 3, 48 I. Nah, momen di B inilah yang disebut dengan dendutan titik B. Jadi, inilah yang disebut dengan lendutan di titik B. Jadi, menghitung momen pada sistem conjugate beam itu sama saja dengan menghitung lendutan di titik B pada konstruksi statis tertentu ini. Inilah cara menghitung lendutan dan putaran sudut pada balok sederhana, simple beam, akibat beban terpusat di tengah bentang, dan didapat theta A itu adalah PL kuadrat per 16 I, theta C itu sama, PL kuadrat per 16 I, dan lendutan titik B itu adalah PL pangkat 3 per 48 I. Kalau saya gambar seperti ini ya. Oke, saya pinjam gambar ini. Akan dapat jadi ini tumpuannya tetap tumpuan sendi, tumpuan roll. Beban itu bukan P, W ini P, ini P. P ada di tengah bentang akan dapat theta A. Itu adalah berdasarkan hasil perhitungan PL kuadrat per 16 I. Dan theta B itu adalah sama ya, PL kuadrat per 16 I. Dendutan titik C itu adalah PL pangkat 3 per 48 I. Inilah cara menghitung putaran sudut dan lendutan pada konstruksi simple beam atau balok sederhana dengan beban terpusat di tengah bentang. Terima kasih.